Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita membahas soal-soal TK Matematika SMP, khususnya soal simulasi yang langsung dari Putsmendik Kemendikbud. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 8. Coba kita langsung bahas ya, diperhatikan di sini soalnya. Proyek renovasi suatu gedung sekolah harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari. Ini kelanjutan dari nomor 7 kemarin ya. Ini teks yang sama, tapi bedanya di sini adalah, nah di sini mulai di paragraf kedua. Rencana awal renovasi gedung tersebut ini diproyeksikan untuk 20 pegawai. Kan 60 hari ya, ini kontrak hari pengerjaannya. Namun setelah pekerjaan berjalan 24 hari, pekerjaan berhenti total selama 12 hari. Artinya ini tidak ada pegawai yang masuk bekerja. Ini karena kendala cuaca. Manajer proyek ini melakukan analisis untuk menentukan langkah penyesuaian jumlah pegawai. Nah, sekarang berdasarkan situasi tersebut, berikut ini manakah pernyataan yang sesuai tentang penyelesaian renovasi gedung dalam sisa waktu yang tersedia. Pilihlah semua jawaban yang benar. Jadi kembali kita menggunakan ya variabel TOP ya, perbandingan waktu orangnya dengan target atau banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Seperti ini ya. Kita menggunakan TOP. T adalah waktu, yaitu 60 hari. Kemudian di sini pegawainya itu 20 orang. Berarti total pekerjaan yang harus diselesaikan semua adalah 60 dikali 20 itu 1200 ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, namun setelah pekerjaan berjalan 24 hari. Ya, jadi mereka tuh sudah 24 hari bekerja ya. 20 orang ini sudah bekerja selama 24 hari. Artinya 24 dikali 20, 480 pekerjaan sudah selesai ya. Gitu. Nah, kemudian 12 hari ini tidak masuk. Berarti di sini 12 dikali tidak ada pegawai yang masuk, berarti tidak ada pekerjaan yang selesai. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita mau cari tahu gitu ya. Coba kita perkurangkan dulu semuanya ini. Ya. Ini 60 total hari dikurangi dengan 24 yang sudah 24 hari mereka sudah bekerja, dikurangi dengan 12 hari liburnya. Ini dapatnya adalah 24 hari ya. 60 kurang 24 ini 36, dikurangi 12 itu 24 hari. Kemudian sisa pekerjaan yang belum dikerja adalah 1200 dikurangi 480 itu 720 pekerjaan yang belum selesai gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek dulu. Sisa waktu efektif yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan adalah 24 hari. Ini benar ya. Kemudian beban pekerjaan yang masih tersisa setara dengan hasil kerja 20 orang selama 60 hari. Sisa pekerjaan itu kan 720. Coba kalau kita kalikan 20 kali 60, ya ini sama dengan 1200. Tidak sama dengan 720 ya. Jadi ini salah. Kemudian manajer proyek ini harus menyiapkan total 30 pegawai agar proyek ini selesai tepat waktu. Nah, coba kita cek ya. Ini 720, berapa sebenarnya pegawai yang dibutuhkan? Ya, tinggal dibagi saja. Ya, ini 720 sisa pekerjaan dibagi dengan 24 hari. Berarti 720 dibagi 24 dapatnya 30 pegawai. Ya. Ini sesuai dengan yang diminta. Gitu ya. Jadi ini benar. Kemudian manajer proyek cukup menambah 5 orang pegawai. Ini salah ya. Harusnya butuh 10 pegawai. Karena kan sudah tersedia 20. Supaya cukup 30 maka harus ditambah dengan 10 pegawai ya. Oke, semoga bisa paham ya untuk nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, ini tentang operasi pada bentuk aljabar. Tinggal kita jabarkan saja ya. Ingat perkalian pelangi seperti ini. X dikali 3, 3X. Kemudian X dikali Y adalah XY. Kemudian 2 dikali 3, 6. Kemudian 2 dikali Y itu 2Y. Ya, bisa ya sampai di sini. Kemudian ditambah dengan X dikali 1, X. Kemudian X dikali min Y, min XY,
2 dikali 1, positif 2 ya. Kemudian 2 dikali min Y, itu min 2Y. Nah, sekarang tinggal kita operasikan yang sama ya, yang sejenis. Misalkan, 3X dengan X ini ya, 3X ditambah X ini 4X. Kemudian XY dengan min XY ini habis ya. XY dikurang XY kan 0. Kemudian 2Y juga dikurang 2Y juga habis. Jadi yang tinggal adalah 6 tambah 2 itu 8. Nah, sekarang di sini tidak ada yang sama dengan 4X tambah 8. Jadi kita uji satu-satu ya. Ini kalau kita kali ke dalam, 4 dikali X ini 4X. Kemudian 4 dikali 2 itu positif 8. Sama dengan yang kita peroleh. Berarti kita kunci jawabannya alfa. Kalau ini salah ya, karena ada variabel 4Y-nya. Ini tidak sama juga 2 ya. Ini jauh sekali. Ini 4X kalau kita kali ke dalam, 4X ditambah dengan 4 kali 8 itu 32 ya. Kenapa double tambahnya? Ya, tapi ini karena latihan, bagusnya kita uji satu-satu ya, supaya memudahkan kita juga untuk melatih kita untuk mengoperasikan bentuk aljabar gitu ya. Jadi ini salah, ini juga salah. Baik ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, di sini soalnya sebuah jasa pengantaran barang mengenakan biaya sebagai berikut. Biaya biaya tetap pemesanan sebesar Rp12.000. Kemudian biaya pengantaran ini 4.000 per kilometer. Nah, kemudian seorang pelanggan di sini memiliki anggaran tidak lebih dari 40.000 untuk satu kali pemesanan jasa antar. Berikut ini manakah pernyataan yang benar tentang permasalahan tersebut? Coba ya kita lihat. Nah, yang pertama ini apakah persamaannya seperti ini? Nah, ini cukup mudah ya. Ini kan biaya tetapnya itu kan biaya tetapnya 12.000. Ya. Kemudian ditambah dengan ini 4.000 per kilometer. Artinya bisa ditulis 4.000 dikali X. Karena di sini dikatakan tidak lebih, berarti dia menggunakan tanda kurang dari sama dengan 40.000. Ya. Sehingga pernyataan ini benar, cuma dalam urutan terbalik, ya sama saja ya. Ini benar. Kemudian jarak pengantaran maksimum yang masih dapat dipilih pelanggan ini adalah 7 km. Coba ini kita kerja ya. 12.000-nya ini pindah ruas ke kanan, jadinya 4.000X kurang sama dengan 40.000 dikurangi dengan 12.000. Ya, berarti ini coba kita hitung ya. 40 dikurangi 12 ini 28. Ya, 28.000 berarti nolnya kita coret 3. X-nya ini kurang sama dengan 28 dibagi 4, itu dapatnya 7. Artinya maksimumnya 7 ya. Jarak pengantaran maksimum ini yang masih dapat dipilih pelanggan adalah 7 km. Benar. Jika jarak pengantaran 8 km, maka biaya total melebihi anggaran. Ini benar ya. Karena paling banyaknya ini 7 km. Jadi kalau lebih dari 7 km, pasti lebih dari 40.000. Nah, kemudian penambahan jarak antar 1 km ini menambah biaya sebesar 16.000. Ini salah. Karena setiap 1 km itu kan 4.000. Jadi kalau bertambah 1 km lagi, berarti pasti bertambah 4.000 ya. Bukan 40, maaf. Oke, jelas ya untuk nomor 10. Next, nomor 11. Silakan. Ya, misalkan A dan B ini merupakan dua bilangan real sehingga sistem persamaan linear 2x tambah AY sama dengan 4 dan BX kurang 2Y sama dengan min 1 mempunyai solusi XY ini 5 dengan minus 2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini ya, terkait dengan nilai A dan B. Nah, ini karena dikatakan mempunyai solusi X dan Y, maka 5 dengan minus 2 ini kita masukkan ke sini sebagai pengganti X dengan Y-nya ya. Sehingga ini X-nya kalau diganti, ini kan X, ini Y ya. X-nya diganti 5, berarti 2 kali 5 ditambah dengan A dikali, Y-nya diganti minus 2 sama dengan 4. Maka ini akan menjadi 2 kali 5 itu kan 10 ya.
Kemudian A dikali minus 2 itu minus 2A sama dengan 4. Oke, bisa ya. Kemudian kita bisa langsung cari nilai A-nya. Minus 2A sama dengan 10 pindah ruas ke kanan. Jadi 4 dikurang 10 itu minus 6. Jadi A-nya minusnya habis. 6 dibagi 2 dapatnya 3. A-nya 3, ini 3 ini bilangan prima. Benar. Ya. Nah, kemudian kita cek lagi untuk bagian B. Kita masukkan juga ke sini. Ganti X-nya dengan 5. Jadi B dikali 5, kemudian dikurang 2 kali. Y-nya diganti minus 2 sama dengan min 1. Coba ya. B dikali 5 ini 5B. Minus 2 dikali minus 2, 4. Sama dengan min 1. 5B sama dengan ini pindah ruas ke kanan. Jadi kurang. Min 1 kurang 4, minus 5 ya. Jadi B sama dengan minus 5 dibagi 5, dapatnya min 1. Min 1 ini juga bilangan ganjil negatif ya. Ini benar. Nah, kemudian coba kita masukkan ke sini. Apakah 10A tambah B sama dengan 31? Kita uji. 10A ditambah dengan B sama dengan 10. A-nya itu dapatnya 3. Ditambah dengan B-nya itu min 1. Berarti 30 ini plus dengan minus ya. 30 kurang 1 dapatnya 29. Ini 31. Jadi salah ya. Baik, ya. Kalau sudah paham kita lanjut ke soal nomor 12. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, di sini soalnya sebuah pabrik memproduksi batang logam. Fungsi fx di sini sama dengan fx tambah 10 menyatakan berat total untuk x batang logam. Jika pabrik memproduksi 7 batang logam, maka berapakah berat total berat logam yang dihasilkan? Karena di sini kan 7 batang logam itu adalah x-nya ya. X ini batang logam, berarti kita langsung ganti di sini x-nya dengan 7. Berarti 5 dikali 7 tambah 10. 35 ditambah dengan 10 dapatnya 45. Bravo ya. Oke, kalau sudah paham, next kita lanjut ke soal nomor 13. Silakan. Ya, nomor 13 ini merupakan soal tentang pola bilangan. Coba dilihat ya. Perhatikan susunan titik berikut. Untuk pola pertama ini ada satu bulatan ya. Pola kedua ada 3, pola ketiga ada 7, jadi ini 1. Kemudian ini ada 3. Kemudian pola ketiga ada 6 ya. Dan pola keempat ini ada 4 tambah 3, 7, ada 10 ya. Nah, coba kita urutkan seperti ini. 1, 3, 6, ini 10. Yang dicari adalah banyaknya titik pada pola ke-6. Nah, ini kalau kita mau hitung manual boleh ya, karena ini tidak terlalu jauh ya. Ini kan berselisih 2. Ini berselisih 3. Ini berselisih 4. Artinya di sini untuk pola ke-5 itu berarti ditambah 5 di sini. 10 tambah 5, 15. Ya. Ntar, ini oke, 15 ya setelahnya. Nah, kemudian untuk berikutnya ditambah 6 ya. 15 tambah 6 ini berarti 20, 21. Jawabannya Charlie. Baik ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 14. Coba dipahami dulu soalnya. Nah, di sini dikatakan seorang tukang memotong pepang kayu dengan berbagai ukuran panjang. Potongan pertama ini panjangnya 240 cm dan setiap potongan berikutnya ini lebih pendek 12 cm dari potongan sebelumnya. Tukang tersebut ini menghasilkan 9 potongan kayu. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Ini menyerupai pola bilangan lagi, khususnya barisan dan deret aritmetika ya. Karena di sini ada dikatakan lebih pendek. Jadi kalau misalkan ada lebih pendek atau lebih panjang, bertambah atau berkurang, maka itu termasuk barisan dan deret aritmetika gitu ya.
Oke, coba kita manualkan dulu ya. Kita hitung manual. Ini kan pertamanya kan 240 gitu ya. Nah, kemudian di potongan berikutnya itu berkurang 12 cm karena lebih pendek. Berarti 240 dikurangi 12 itu 228. Kemudian dikurangi lagi 12, dapatnya 216. Dikurangi 12 lagi, itu 204. Dikurangi 12, lagi dapatnya 192 ya. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di sini langsung ada yang kelihatan panjang potongan kelima adalah 190. 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah ya, harusnya 192. Nah, kemudian panjang potongan terakhir adalah 144 cm ya. Tidak mungkin kalau kita hitung terus ke sana ya. Kita boleh menggunakan langsung rumus UN-nya untuk aritmetika, yaitu A ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Karena di sini dikatakan 9 potongan kayu, berarti yang ditanyakan itu adalah U9. A ditambah dengan 8B ya, menggunakan rumus N dikurang 1B. A-nya itu 240. Kemudian ditambah dengan 8 dikali B. B-nya itu selisihnya ya. 228 dikurang 240 berarti minus 12. Ya, ini minus 12 karena kan berkurang 12 ya. Kita kerja dulu yang perkalian. 240 ditambah dengan 8 dikali min 12 ini min 96. Ya, ini sama saja dengan 240 dikurangi dengan 96. Dapatnya adalah 144 ya. Ini benar. Nah, kemudian selisih panjang antara potongan kedua dan potongan ke-8. Potongan kedua sudah ada. Kita cari dulu potongan ke-8 ya. Berarti U8 sama dengan A ditambah dengan 7B. A-nya 240 ditambah dengan 7 kali. B-nya min 12. Ini 240 ditambah dengan 7 dikali min 12 ini minus 84. Jadinya 240 dikurang dengan 84. Dapatnya 156. Nah, kita perkurangkan dengan 228 ya. 228 ya. Ini 228 dikurangi dengan 156, dapatnya adalah 72 cm ya. Ini benar.